Pak Haidar, Pak Handoyo, banyak kawan-kawan di sini, maaf ya Pak Wihadi, Pak Tanta, saya nggak punya Pak Benny Manoto, maaf saya bisa setengah jam ya kalau sebut nama masing-masing hapus dan lain-lain ya. Saya lihat banyak kawan-kawan, kawan lama, kawan baru. Pertama-tama ingin saya haturkan terima kasih kepada SMSI sebagai tuan rumah untuk acara ini, tentu untuk Pak Handoyo, kawan-kawan semuanya dari Vox Populi, Fox Point Indonesia yang menjadi penggagas atau sponsor acara ini. Sebelum saya lupa, saya mau sampaikan tadi saya sebut ke Pak Firdaus, saya ke gedung ini 44 tahun lalu. Sebelum banyak yang hadir di sini, sebelum banyak yang lahir, saya lihatnya. Waktu itu Menteri Penerangan Pak Ali Murtopo, Pak Harmoko belum menteri Pak, lama sebelumnya. Saya ini sudah cukup sepuh gitu Pak. Kenapa saya dicari-cari, saya nggak ngerti kenapa ya. Tapi sudah mulai ngerti. Ya, dan sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan karena saya baru sadar sebetulnya yang hadir di sini Dewan Pers. Ya, Pak Haidar selaku Sekjen tadi ya sebut bagaimana peran serta tantangan bagi SMSI yang juga tergolong terpinggirkan, termarginalkan. Ya. Ini sebetulnya ini salah satu tantangan kita. Bagaimana untuk mengawal suatu media yang bertanggung jawab, ya, punya peran penting sekali. Tapi saya terus terang saja agak sedikit curhat. Boleh Pak? Saya curhat boleh ya? Saya curhat begini Pak. Saya terus terang aja belajar bahasa Indonesia waktu saya masih remaja. Karena saya di luar negeri harus fokus bahasa asing. Saya sebagai apa ya waktu itu? Ya, orang asing tinggal di Eropa, di Barat, harus belajar bahasa Eropa, bahasa Inggris, bahasa Prancis, ada bahasa Jerman juga. Kemudian belajar bahasa Indonesia. Itu waktu saya remaja. Dan saya perhatikan, maaf Pak ya, curhat ya. Dan ini tantangan bagi bangsa kita juga. Bagaimana kita bisa memelihara suatu bahasa nasional, ya, dengan murni, dengan baku, ya, dengan tata bahasa yang begitu bagus, ya, dan bagaimana kita bisa mencegah degradasi bahasa. Dan saya perhatikan Pak, bapak-bapak, ada mungkin ibu-ibu dari Dewan Pers juga. Ini tanggung jawab Dewan Pers menurut saya, ya. Tugas Dewan Pers untuk menjaga bahasa kita. Karena saya banyak bisnis di banyak negara. Saya pernah sebut ke Pak Handoyo 45 negara ya. Saya pernah berbisnis 45 negara. Dan saya melihat pentingnya bahasa pemersatu bangsa. Bahasa pemersatu bangsa. Indonesia negara yang kita harus berterima kasih kepada para pendiri kita. Pak Karno, Pak Hatta, Pak Syahrir, Haji Ghaus Salim, daftarnya banyak. Yang memantapkan bahasa Indonesia, bahasa nasional dari bahasa minoritas. Kalau kita bicara minoritas, itu bukan hanya minoritas agama, minoritas suku. Saya dari dulu tidak merasakan minoritas walaupun saya Kristen. Karena saya Jawa. Saya suku Jawa. Keluarga kami dari bangsawan Jawa. Mana mungkin kami minoritas? Kami mayoritas kok. Tapi tergolong minoritas karena kategori agama. Kategori suku kami mayoritas kok. Ya. Nah di sini para pendiri bangsa kita menetapkan bahasa minoritas, bahasa Melayu sebagai bahasa bersatu. Nah
Bahasa ini adalah salah satu aset bangsa yang luar biasa nilainya, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian bahasa kita, keutuhan bahasa kita. Ini adalah aset bangsa. Saya bisa bicara sama Pak Jimmy, orang Minahasa. Ada dari Papua saya lihat, dari Maluku, ya, dari Jawa Barat. Kita bisa bahasa nasional tanpa ada beban. Kita bangsa Indonesia. Ini menjadikan kita satu bangsa Indonesia, bahasa nasional kita salah satu. Kedua, Pancasila. Nah, curhat saya apa? Saya lihat banyak bahasa kita kok sudah jadi ada degradasi, tercemar. Istilah-istilah baku dari dulu sudah jadi, ya maaf, banci. Ada yang dari dulu saya remaja, ada istilah untuk satu perayaan, ya, itu jadi selebrasi. Istilah upacara jadi seremoni. Istilah menjawab atau menanggapi jadi merespons. Kaget saya pulang dari luar negeri, saya 11 tahun di luar negeri. Pasca reformasi saya pulang, ada istilah merespons. Ini dari mana merespons? Ada istilah baku menjawab, menanggapi. Kita banyak istilah-istilah yang kita bisa dapat dari bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia kurang istilahnya, ya bahasa daerah. Bahasa Bugis, bahasa Minangkabau, bahasa Sunda, kenapa kita harus ambil dari bahasa-bahasa Eropa? Ya, so ini sedikit curhat, Pak. Tolong pers, termasuk SMSI, ikut menjaga keutuhan dan kemurnian bangsa Indonesia, bangsa nasional. Dan apalagi bapak-bapak terdiri dari suatu organisasi amat penting yang cyber, karena banyak anak-anak kita yang Gen Z, Gen milenial itu sumber berita kita, sumber opini kita, ya, sumber fitnah yang jadi penyakit bangsa Indonesia ini. Itu sumbernya dari cyber. Saya sering dapat pertanyaan dari orang-orang, Pak, ini benar nggak? Ini hoax. Pak, mungkin saya dapat hoax 5 kali sehari. Nih Pak, saya mohon curhat, ya, saya mohon dari SMSI, tolong membina anggota-anggotanya agar satu bahasa Indonesia dijaga dengan sebaik-baiknya. Wartawan Indonesia adalah custodian, ya, pengawal dari budaya Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Dan itu tanggung jawab, ya, ada hak dan kewajiban. Human rights tapi human obligations. Kita sering lupa, ya, bicara HAM dan HAM, tapi ada kewajiban. Don't forget kewajiban. Rights and obligations. Every citizen has rights, tapi every citizen has obligations. Kewajiban, tanggung jawab bagi bangsa masing-masing. So ini, maaf, sedikit curhat. Saya diberikan waktu berapa lama, Pak Handoyo? Saya bisa berjam-jam ini, Pak. Tapi saya sedikit seperti kakak saya. Kalau dikasih kopi, ini sampai malam ini. Nanti bapak-bapak ngantuk nanti. Memang saya ada tugas ke Jogja, Pak. Maka tidak bisa lama, tapi ya bisa cukup lama juga. Kalau sudah diberikan kesempatan. Ini bukan kampanye, ya, tapi sekarang sudah pasca kampanye, wah, lebih berat lagi. Karena kita harus jalankan dan penuhi janji-janji kita. Ini jadi tanggung jawab. Ya, maaf, saya tidak pernah ingat saya perintah ke Pak Handoyo untuk mendukung pemerintah. Enggak, itu tidak boleh. Saya bisa katakan di sini, kayaknya menjawab, ya, bukan merespons.
untuk menjawab pertanyaan, Pak Hashim jadi menteri apa? Jadi apa? Enggak. Saya sejak tahun 2013, saya sudah bilang ke kakak saya, apabila dia jadi presiden, saya tidak ikut pemerintah. 2013, kita ingat ya, berapa kali kalah kita ya. So memang tidak terlalu serius kan. Saya nggak mau jadi menteri karena memang nggak mungkin menteri. Waktu itu 3 kali kalah. 2009 kalah, 2014 kalah, 2009 kalah. Ini Prabowo ini veteran betul ini. Saya juga legend veteran, tapi legend veteran politik ini. Bukan RI Pak ini, ya saya bukan. Saya legend veteran politik. Nah, mengenai tadi, kita bukan mendukung pemerintah, kita mengawal pemerintah Prabowo Gibran. Itu tugas kita sebagai Vox, sebagai forum yang baru ini. Saya baru didaulat, saya baru tahu ini. Jadi ketua umum pembina organisasi baru ya. Nanti kalau tugas-tugas yang diberikan ke saya, tunggu sebentar. Nanti kantong saya harus saya pertebal dulu, Pak. Ya, 3 kali kalah, sudah bokek. Sudah hampir bokek. Banyak, aset saya banyak sekali, Pak Tanda. Aset banyak sekali. Tapi aset itu ya harus jadi cair kan, dana. Ya ini yang susah, cari dana, cari likuiditas. Ya, harus cari cuan dulu Pak ya, Pak Tanda. Ya, Cheng Li cuan saya baru ngerti ini. Saya belajar dari kawan-kawan Chongqing. Nah ini mengawal agar supaya pemerintah Prabowo Gibran tidak kena virus namanya korupsi. Tugas saya adalah untuk mengawal agar supaya Prabowo Gibran pemerintahannya tidak dirusak oleh korupsi. Terusan saja saya buka rahasia keluarga. Selama berapa puluh tahun ini istri saya ngomel-ngomel. Kita bayar pajak kok. Ngapain kita bayar pajak? Uang kita dicuri-curi kok. Kamu bayar pajak, saya bayar pajak. Uang kita dicuri, ngapain? Ini istri saya. Ini bukan setahun, ini bertahun-tahun. Dan setiap kali ada kasus korupsi, korupsi timah, BTS, ini dan itu dan ini dan itu, waduh, saya nggak bisa tenang di rumah. Istri saya dan saya kira istri saya dan istri kita semua dan bapak-bapak kita berhak untuk ngomel-ngomel, betul? Nah ini tugas kita. Prabowo sudah bilang ke saya, makanan gratis di Masih Pak, bukan makan siang gratis, makanan gratis. Karena program kita juga mencakup sarapan pagi, sarapan untuk anak-anak. Nah ini Bapak bilang termarginalkan. Yang termarginalkan termasuk, saya kaget, Prabowo juga kaget. Ada data yang kami dapat beberapa bulan lalu, setahun lalu. Statistik pemerintah resmi Pak Wihadi, resmi dari Menteri Kesehatan dan Menko PMK, bahwa setiap hari yang masuk sekolah 18 juta anak masuk sekolah lapar tiap hari. Ini lebih dari jumlah penduduk Belanda. Coba, tiap hari. Kita sudah tahu program makan gratis Prabowo Subianto sudah merancang sejak tahun 2006. Ini bukan ide baru. Seolah-olah ini ide baru.
Pak Wihadi yang jadi kader Partai Gerindra sudah tahu, ini sudah lama ini. Susu gratis kita kan sudah perjuangkan sudah lama. Dan saya ingat tahun 2006 saya dipanggil, belum ada Partai Gerindra, belum ada cita-cita impi untuk masuk atau mendirikan partai baru. Saya seorang pengusaha di luar negeri, seorang TKI di luar negeri, naik Mercedes, ya Bapak, dan lain-lain, saya punya banyak. Tapi bukan dari korupsi ya Pak Handoyo, dari korupsi. Nah di situ optimisme kaum teman Prabowo sekarang saya lihat dia begitu excited, bersemangat luar biasa karena dia bisa wujudkan his dream itu sejak tahun 2006 bulan Juli saya ingat itu dia bisa wujudkan sekarang. Sedikit lambat ya, tapi coba kita yang kena stunting 2006, saya belajar istilah stunting dari Letnan Jenderal Purnawirawan TNI. Stunting, saya nggak tahu tak stunting. Mbak Maya, selamat datang, kita tepuk tangan Ibu Maya Rumandir. Beliau ini guru agama saya. Masih dengar apa musik ya, nyanyian. So ini 2006 saya ingat Pak Anda Prabowo sebut stunting. Saya tanya itu apa stunting? Saya nggak ngerti itu stunting. Baru tahu. Mantan Jenderal TNI mengajarkan saya mengenai stunting dan kurang gizi daripada anak-anak. Waktu itu 30%. Waktu itu sempat naik dari 2014 sampai 2019 jadi naik jadi 38%. Rata-rata. Di NTT, apakah ada kawan-kawan kita dari NTT? Ya, Bapak. 1, 2, NTT. Di NTT Pak, 56% anak-anak stunting Pak. Itu statistik pemerintah resmi. 56%. 38% nasional, 26% di DKI. DKI waktu itu APBD 50 triliun kalau salah. Coba masih ada stunting. Nah ini tantangan bagi kita. Optimisme, saya rasakan optimisme Pak Handoyo. Karena kita akan mulai program yang dicita-citakan Prabowo 18 tahun lalu. Dan ternyata ini juga, saya juga kaget. Ternyata 76 negara di dunia sudah laksanakan program ini. So kalau Prabowo diejek-ejek waktu kampanye. Nah ini kita sudah lihat, ini nggak usah. Tapi dia diejek-ejek, saya ingat itu. Diejek-ejek, jadi apa kita mampu, ini apa, ini program apa, ini. Nanti ada korupsi. Kan begitu. 76 negara sudah laksanakan dan wujudkan, negara besar. Brazil, India. Masa Indonesia nggak mampu? Masa Indonesia nggak bisa? Saya ketemu Bank Dunia, saya sama tim saya ketemu Bank Dunia 7 kali. Dan 2 kali tahun lalu. Dan mereka puji-puji program kita. Mereka puji program makanan gratis. Karena ini ada salah satu cara untuk kita mempersempit dan mengurangi ketimpangan sosial yang jadi masalah bagi bangsa kita. So terima kasih Pak Handoyo, temanya sangat tepat. Ya, kita LSM, saya Pak Wihadi
di Gerindra, partai politik di Gerindra, tugas saya, tugas kami, tugas kita yang ada adalah mengawal pemerintah Prabowo Gibran supaya mereka betul-betul kita jaga jangan sampai ada korupsi. Karena tikus-tikus sudah pasti keluar, Prabowo sudah bilang, ini program makan gratis 450 triliun, kita sudah antisipasi. Tikus-tikus koruptor pasti sudah siap untuk nibble. Prabowo bilang nibble itu ada kue, lambat laun habis. Kue yang manis diambil oleh tikus-tikus itu, ya. So itu kita mengawal, kita mendukung programnya, kita mengawal pemerintahnya. Ini Pak Tanta, kawan-kawan semuanya saya minta untuk mengawal. Dan kalau ada hal-hal yang tidak benar, ya kita harus berani untuk sampaikan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan Prabowo dan Gibran. Ya. Pengalaman saya bukan pemerintah, saya bukan apa. Nama saya dijual kemana-mana. Sekarang Hashim jadi calon gubernur Sulut. Aduh. Terus cocok Rahayu Saraswati calon gubernur Sulut. Rahayu Saraswati kawannya Pastor Romo Pascal. Terima kasih Pak Romo bisa hadir. Salah satu tantangan tadi mengenai perdagangan orang, itu alasan satu-satunya Rahayu Saraswati masuk politik untuk memberantas perdagangan orang itu. Dia masuk Gerindra, masuk politik karena untuk itu. Dan dia selama 5 tahun anggota DPR tidak mau meninggalkan Komisi 8. Dia yang pertama dari seluruh fraksi di Senayan 2014 yang datang minta masuk Komisi 8. Komisi 8, bapak-bapak yang tidak tahu politik Indonesia, Komisi 8 adalah komisi yang paling kering di Indonesia, di DPR. Gak ada uang. Betul gak Pak Wihadi? Yang saya dengar banyak tidak mau masuk Komisi 8, betul? Ya, itu anak saya masuk Komisi 8, pemberdayaan perempuan, pelindung anak, sosial, itu. Dan itu salah satu, terima kasih Pak Handoyo. Saya optimis, karena kalau Pak Romo Pascal diganggu-ganggu lagi, ditakuti lagi, diancam lagi oleh pejabat dan lain-lain, tinggal kawannya Romo, tinggal telepon ke pamannya di istana, dia yang nanti akan selesaikan masalah. Romo Pascal ada akses ke Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Gak usah khawatir. Ya, pejabat mau ancam ini, itu, sebagainya, udah. Perjuangan kita ternyata sudah berhasil. Ya. LSM anti perdagangan manusia, Romo Pascal dan kawan-kawannya ada kawan di Istana Negara. Langsung telepon pamannya Romo Pascal. Dikawal dan dijaga. Itu perjuangan kita.